Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran fitoterapi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fitoterapi dan sistem imun. Pertama-tama, kita bahas sedikit tentang sistem imun. Jadi, kalau kita berbicara sistem imun, itu merupakan hasil kerja tim. Kalau kita ilustrasikan seperti tim sepak bola, di mana di dalam tim itu terdapat dua kelompok. Yang pertama disebut dengan innate immune system, yang kedua adalah adaptive immune system. Kita bahas satu persatu. Respon imun yang pertama atau lini pertama dari respon imun itu disebut dengan innate immunity atau disebut dengan innate immune system. Pada gambar bisa dilihat ini adalah makrofag yang siap untuk menerkam atau membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Secara rincinya seperti ini. Bakteri yang ada di luar makrofag, yang bagian A, akan didekati oleh makrofag. Ini adalah permukaan dari makrofag. Kemudian akan terbentuk fagosom untuk seolah-olah memakan bakteri tersebut. Selanjutnya adalah kerja dari lisosom yang pada gambar ini ya, dia terlihat terjadi fusi atau bergabung, dan kemudian akan melisis atau menghancurkan bakteri sehingga bakteri asing itu akan mati. Kemudian respon yang kedua adalah adaptive immunity. Salah satunya adalah sel B atau limfosit B yang berfungsi untuk memproduksi antibodi. Jadi ini adalah antibodi. Ada bagian yang disebut dengan light chain dan ada bagian yang disebut dengan heavy chain. Pada region ini, bagian ini disebut dengan antigen binding region atau FAB. Jadi, pada bagian ini antibodi akan berikatan dengan antigen. Kemudian pada bagian ini disebut dengan FC region, ini akan berikatan dengan reseptor, misalnya makrofag. Seperti ini contohnya ya, ini bagian FC-nya. Dia akan berikatan dengan makrofag, kemudian ini adalah bagian FAB atau FAB yang berikatan dengan antigen. Selanjutnya ini adalah sel T atau limfosit T. Jadi ini salah satu komponen yang juga berfungsi sebagai adaptive immunity. Oke. Sel T ini atau limfosit T ini dia fungsinya macam-macam. Dia bisa memproduksi 3 jenis sel T. Salah satunya adalah helper T cell atau TH cell ya. Di mana fungsinya ini adalah untuk mensekresi sitokin. Jadi sitokin ini adalah sering juga disebut dengan chemical signaling, jadi senyawa kimia yang berfungsi sebagai sinyal atau penghantaran sinyal dari sistem imunnya. Contohnya adalah interferon, ini adalah interferon gamma, dikeluarkan oleh TH cell, yang bisa berikatan dengan makrofag, nanti menempel di permukaan makrofag, dan kemudian dia akan mengaktifkan dari adaptif imun ya. Contoh lain dari sitokin itu adalah interleukin, ini adalah interleukin 2, dia bisa berikatan dengan reseptornya di CTL. Ini adalah salah satu jenis dari sel T, sering juga disebut dengan killer T cell atau sitotoksik dari sitotoksik limfosit, maksud saya ya. Oke, kemudian kalau kita bandingkan ya antara innate immunity dan adaptive immunity, awalnya ahli imunologi itu menganggap bahwa innate immunity itu adalah lini pertama yang tugasnya secara cepat membasmi bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita. Namun ternyata innate immunity itu kalau kita bisa ilustrasikan di sini, ternyata fungsinya itu seperti coach. Ya, seperti coach di tim sepak bola ya. Jadi
pelatih ya, seperti itu ya. Jadi innate immunity itu tidak hanya dia fungsinya secara cepat membunuh bakteri sebagai sistem atau respon imun lini pertama, tapi juga dia akan mengenali, dia akan membedakan mana ini yang berbahaya untuk tubuh kita, mana yang tidak. Dia akan memberi label kepada yang bagian-bagian yang berbahaya itu, misalnya bakteri atau virus yang masuk. Kemudian dia akan membuat action plan seperti coach ya. Dia akan membuat rencana-rencana untuk membasmi virus atau bakteri tersebut. Jadi dia akan mengaktifkan adaptif imun. Ini ya, dia akan mengaktifkan adaptif imun, dia akan memilih adaptif imun mana saja yang diperlukan, dan kemudian adaptif imun ini akan mengikuti rencana atau perintah dari innate imun sistem tersebut. Oke, secara detail, apabila kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang sistem imun, silahkan baca di buku ini, ada e-booknya, silahkan dicari. Kemudian, kita membahas sedikit tentang imunomodulator. Jadi, ada senyawa-senyawa misalnya dari tanaman ya, misalnya metabolit sekunder, itu yang bisa mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Nah, itu disebut dengan imunomodulator. Jadi imunomodulator itu ada dua jenis. Imunostimulan itu yang mengaktifkan sistem imun, dan imunosupresan ini yang menekan dari reaksi atau respon imun yang ada di tubuh kita. Untuk imunosupresif ya, tanaman-tanaman yang digunakan untuk menekan sistem imun ini sebenarnya sudah dipakai sejak lama secara empiris, secara tradisional, ini termasuk tanaman-tanaman yang memiliki efek sebagai antiinflamasi ya. Jadi kalau kita baca studi-studi etnofarmakologi itu banyak sekali telah ditemukan tanaman-tanaman yang digunakan sebagai imunosupresif, salah satunya antiinflamasi. Namun berbeda halnya dengan imunostimulan. Jadi konsep imunostimulan ini ya ditemukan melalui penelitian, bukan berdasarkan penggunaan empiris. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak.